Kali ini kita bakal kupas tuntas sebuah topik yang, jujur aja, mungkin bikin banyak orang tua pusing tujuh keliling. Gimana sih caranya membesarkan anak di era gempuran AI atau kecerdasan buatan? Yuk kita cari jawabannya bareng-bareng. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar ya. Pertanyaan yang mungkin sering banget muncul di kepala kita sebagai orang tua. Udah siap belum sih kita mendidik anak-anak di zaman yang, jujur aja, kita sendiri aja belum ngerti-ngerti amat? Ini bukan pertanyaan basa-basi loh, ini benar-benar cerminan kegalauan kita semua kan? Nah, buat ngebantu kita semua, kita udah siapin nih peta perjalanannya. Pertama, kita bakal lihat dulu era baru ini tuh kayak apa sih? Terus kita kenalan lebih dalam sama generasi Z. Abis itu kita bedah bareng-bareng sisi baik dan buruknya AI. Lanjut kita lihat tantangan parenting di dunia digital, lalu kita susun blueprint atau panduan praktis buat orang tua. Dan terakhir, kita punya visi keren soal membangun generasi Sigma. Udah siap? Yuk kita mulai? Oke, kita masuk bagian pertama. Era baru, pertanyaan baru. Dan ini penting banget buat diingat ya. Ini bukan lagi film fiksi ilmiah. Ini bukan soal masa depan. Ini adalah kenyataan kita, sekarang. Dunia kita ini udah bener-bener diubah total sama yang namanya kecerdasan buatan. Tapi sebelum kita ngomongin teknologinya yang canggih itu, ada yang lebih penting. Kita harus kenal dulu sama penggunanya. Siapa lagi kalau bukan anak-anak kita? Yuk kita kenalan sama generasi Z, yang sering disebut sebagai suku digital pertama di dunia. Nah, lihat deh lini masa ini. Generasi Z itu yang lahir kira-kira tahun 1997 sampai 2010. Tapi mereka ini bukan cuma sekedar generasi setelah kita loh. Mereka ini bisa dibilang kayak spesies baru. Kenapa? Karena mereka dibesarkan di alam yang beda banget sama kita dulu. Oke, ini nih yang seru. Kita coba bedah karakter mereka ya. Pertama, mereka itu digital native. Coba bayangin, mereka lahir itu internet udah ada. Nggak kenal rasanya hidup tanpa Google atau YouTube. Terus, mereka jago multitasking. Tapi, ini sering jadi bumerang. Fokusnya jadi gampang pecah. Ibaratnya, dengerin 5 lagu sekaligus, ya pising juga kan? Mereka juga pemikir visual. Lebih nyambung sama gambar atau video ketimbang tulisan panjang-panjang. Di sisi lain, mereka ini peduli banget sama isu sosial. Tapi di saat yang sama, mereka juga rapuh, gampang banget overwhelmed sama informasi. Mereka cari yang otentik, yang real, tapi ironisnya justru sering merasa cemas dan kesepian. Jadi poinnya apa? Ini nih kuncinya. Buat Gen Z, internet itu bukan sekedar alat kayak kalkulator atau TV. Buat mereka, internet itu rumahnya. Mereka adalah suku digital pertama. Semua-muanya, budaya, bahasa gaul, cara mereka melihat dunia, itu dibentuk di sana, di dunia maya. Makanya, batas antara dunia nyata sama dunia digital buat mereka itu udah tipis banget, bahkan nyaris gak ada. Nah, kalau tadi kita udah kenalan sama penduduknya, sekarang kita lihat mesin yang jadi motor penggerak dunia mereka. Sebuah kekuatan yang bisa jadi sahabat terbaik, tapi juga musuh yang paling berbahaya. Kecerdasan buatan atau AI. Sebenarnya AI itu apa sih? Gampangnya gini, AI itu teknologi yang dibikin supaya bisa mikir kayak manusia. Contohnya, banyak banget. Waktu Netflix ngasih rekomendasi film, itu kerjaan AI. Waktu kita minta tolong AI buat nulis email, atau bahkan bikin gambar keren, nah itu semua AI. Gambar ini nunjukin dengan jelas banget dua wajah AI. Di satu sisi, lihat deh, potensinya luar biasa. Bisa bantu kita komunikasi, belajar, bikin karya seni. Keren banget kan? Tapi, coba lihat sisi satunya. Ada sisi gelap yang benar-benar menakutkan. Penipuan canggih, kayak deepfake, di mana wajah kita bisa dipalsuin. Bahkan suara kita pun bisa dicuri dan ditiru buat kejahatan. Ini benar-benar kayak pedang bermata dua. Nah, ini dilemanya buat kita sebagai orang tua. Di satu sisi, AI ini bisa jadi asisten pribadi yang super canggih buat anak kita belajar. Tapi di sisi lain, kalau nggak hati-hati, AI bisa bikin mereka jadi malas mikir, maunya serba instan, dan yang paling bahaya, gampang banget kena tipu. Ini pertarungan terus-menerus antara manfaat dan risikonya. Oke, terus artinya apa buat kita para orang tua? Tantangannya di mana? Ternyata masalahnya itu bukan cuma soal ngawasin gadget atau milih aplikasi yang bagus loh. Jauh lebih dalam dari itu. Tantangan yang sebenarnya itu ada di sini. Ada sebuah jurang generasi yang makin lebar antara kita dan anak-anak kita. Coba deh bayangin, anak-anak kita itu bisa menghabiskan 6-9 jam sehari online. Itu kan hampir sama kayak jam kerja orang dewasa ya.
Dan dampaknya ke mental mereka itu nyata, bisa bikin mereka burnout, cemas, bahkan depresi. Kutipan ini jujur kayak tamparan keras buat kita. Kita nggak bisa membesarkan anak digital dengan spiritualitas analog. Maksudnya apa? Artinya cara-cara lama, peta lama yang kita punya, itu udah nggak relevan lagi buat dunia mereka yang sekarang. Mau nggak mau, kita yang harus update, kita yang harus beradaptasi. Terus, gimana dong caranya kita nutup jurang ini? Jawabannya mungkin agak mengejutkan. Solusinya itu bukan beli gadget yang lebih canggih atau download aplikasi parenting terbaru. Bukan, solusinya justru kembali ke hal-hal yang paling mendasar. Prinsip-prinsip klasik yang abadi, tapi kita sajikan dengan kemasan yang baru dan relevan buat zaman sekarang. Dan ini menurut saya intinya, jadi orang tua di era AI itu bukan lomba siapa yang paling ngerti teknologi, bukan soal siapa yang paling tech savvy, tapi tentang siapa yang hubungannya paling dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena dari situlah kita dapat hikmat dan kekuatan yang sebenarnya. Oke, ini dia blueprint praktisnya ada 4 langkah. 1. Kembali ke dasar. Suara kita, teladan kita, doa kita sebagai orang tua, itu pengaruh yang paling kuat. 2. Bangun literasi. Anak kita harus melek 2 hal, melek Alkitab dan melek AI. Dua-duanya sama pentingnya. 3. Ajarkan kepekaan. Latih mereka buat selalu bertanya, ini bikin aku lebih baik atau lebih buruk? Dan yang keempat, ini krusial. Hiduplah secara otentik. Apa yang kita tampilkan di media sosial harus sama dengan diri kita di dunia nyata. Tapi kita harus sadar, tugas ini berat banget. Kita nggak mungkin bisa jalan sendirian. Sebagai orang tua, kita butuh teman seperjuangan. Kita butuh aliansi yang kuat buat membesarkan generasi masa depan ini. Nah, ada metafora yang bagus banget nih, yaitu tripod atau 3 kaki penopang. Bayangin tripod kamera ya, biar bisa berdiri kokoh, dia butuh 3 kaki yang seimbang kan? Sama kayak anak kita, mereka butuh 3 pilar ini. Rumah, tempat iman mereka pertama kali ditanam, sekolah, tempat cara pandang mereka dibentuk, dan gereja, tempat rohani mereka bertumbuh. Ketiga-tiganya ini harus nyambung dan saling mendukung. Ada pepatah kuno yang bilang, butuh 1 desa untuk membesarkan seorang anak. Dan rasanya pepatah ini jadi relevan banget di zaman digital yang serumit sekarang ini. Sekarang, bayangin, apa yang terjadi kalau salah satu dari 3 kaki tripod itu goyang, atau malah patah? Ya udah, ambruk semua. Fondasi anak kita jadi nggak stabil. Jadi, kerjasama antara rumah, sekolah, dan gereja itu bukan lagi pilihan, tapi sebuah keharusan. Lalu, apa sih tujuan akhirnya? Ini dia visi besarnya, yaitu untuk membangun generasi Sigma. Siapa mereka? Mereka adalah generasi masa depan yang jago teknologi, tapi juga punya akar iman yang kuat. Generasi yang bukan diperbudak teknologi, tapi justru memakai teknologi untuk tujuan yang lebih mulia. Oke, sebagai penutup, mari kita pegang sebuah janji dan harapan ini, bahwa apa yang kita tanam hari ini, bimbingan dan kasih, nggak akan sia-sia. Ada tertulis, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun, ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Perjalanan ini emang gak gampang, tapi ingat, kita nggak sendirian. Dan tujuan akhirnya, sungguh luar biasa.